Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau bicara sedikit tentang satu hal yang sebenarnya yang menurut saya sangat banyak terjadi kepada teman-teman semua yang berada di dalam fase devalue atau fase discard. Saya berharap apa yang saya bagikan hari ini mungkin bisa sedikit menenangkan teman-teman kalau kalian berada dalam kondisi yang akan saya bicarakan ini. Artinya begini teman-teman, ketika kalian misalnya berada di dalam fase discard lah ya, ketika kalian dibuang oleh seorang narsistik, kalian pasti tahu gitu bahwa ada kondisi di mana kalian itu akan sangat menyalahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian bisa sangat menyalahkan diri kalian sendiri? Itu terjadi karena narsistik itu bisa memberikan alasan-alasan yang membuat kalian merasa bahwa kalian itu adalah penyebab hancurnya hubungan kalian gitu ya. Dan juga seorang narsistik itu selalu bisa menemukan alasan-alasan kejadian di masa lalu di mana dia bisa mengolah data tersebut begitu bagusnya sampai kalian percaya bahwa dia boleh menggunakan data tersebut sebagai alasan dia untuk meninggalkan kalian gitu ya. Jadi seperti bahwa dulu kan kamu pernah ngomong kalau saya begini, saya berhak meninggalkan kamu. Kamu orangnya sangat emosional sih, jadi aku mau nggak mau harus meninggalkan kamu, bla 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 gitu ya. Selalu ada hal-hal di masa lalu yang kalian lakukan yang kemudian digunakan seorang narsistik sebagai alasan dia untuk meninggalkan kalian. Dan sekali lagi, hebatnya dia bisa mengolah hal tersebut dengan sangat meyakinkan sehingga kalian merasa bahwa, oh ternyata kenapa saya dulu harus melakukan itu ya, gitu ya. Kenapa saya harus mengatakan hal tersebut ya, dan membuat kalian merasa sangat bersalah akan hal itu. Abang, apa yang bisa saya lakukan dengan hal kayak gini? Apakah memang benar saya adalah orang yang menyebabkan dia berhak meninggalkan saya? Oke, teman-teman, saya mau katakan ini kepada teman-teman semua ya, bahwa semua hal yang dikatakan oleh narsistik itu adalah omong kosong. Ya. Walaupun alasan-alasan yang dia kemukakan tersebut tidak pernah kalian lakukan di masa lalu, mereka akan selalu bisa menemukan alasan untuk meninggalkan kalian. Jadi bukan soal apa yang kalian lakukan, tetapi dia akan selalu mencari hal-hal apapun yang bisa dia ungkit untuk memperkuat alasan dia meninggalkan kalian. Jadi bang, apa yang bisa saya lakukan ketika misalnya saya merasa sangat bersalah ketika dia bisa mengungkapkan alasan yang meyakinkan saya bahwa saya memang melakukan kesalahan. Teman-teman, saya mau share satu prinsip yang teman-teman harus ingat. Saya tidak akan mengatakan prinsip ini benar, tetapi mungkin teman-teman bisa pakai. Seseorang yang mau stay atau tinggal di dalam kehidupan kalian, mereka akan selalu cari alasan sekecil apapun untuk tetap berada dalam kehidupan kalian. Dan sebaliknya, seseorang yang nggak mau tinggal di dalam kehidupan kalian, mereka akan selalu menemukan alasan sekecil apapun untuk meninggalkan kalian. Saya ulangin ya, oke. Yang mau stay di dalam kehidupan kalian akan selalu menemukan alasan. Walaupun alasan itu sangat kecil, bahkan mungkin alasan itu tidak ada, mereka akan stay di dalam kehidupan kalian. Tetapi yang mau pergi dari kehidupan kalian, mereka pun akan selalu mencari alasan, walaupun sekecil apapun alasan itu, untuk meninggalkan kalian. Prinsip ini berlaku kecuali sudah melibatkan abusive atau manipulasi. Kalau sudah melibatkan abuse dan manipulasi, ya memang nggak ada alasan untuk bertahan di dalam sebuah hubungan, gitu. Kamu nggak mungkin bertahan di dalam sebuah hubungan ketika kamu misalnya dipukuli setiap hari, dibohongin setiap hari, dikhianati setiap hari, nggak mungkin ya, nggak mungkin kamu bisa menemukan alasan sekecil apapun. Tetapi ketika sebuah hubungan tidak melibatkan abusive dan manipulasi, seseorang yang mau tinggal di dalam kehidupan kamu, mereka akan selalu menemukan alasan. Ini berlaku di semuanya ya, orang tua dengan anak misalnya, kita misalnya gitu ya, sama anak-anak kita gitu, kita nggak butuh alasan apapun kok untuk tinggal di dalam kehidupan anak-anak kita. Apapun yang dilakukan anak-anak kita di masa lalu, seemosi apapun mereka bereaksi terhadap kita, kita selalu menemukan alasan untuk stay dalam kehidupannya mereka, gitu ya. Hubungan yang lain juga sama, pertemanan, percintaan, pernikahan, gitu.
Akan selalu ada saat-saat di mana kita akan melakukan kesalahan. Ada saat-saat di mana kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Ada saat-saat kita akan melakukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip buruk terhadap pasangan kita, teman kita, atau dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Tetapi ketika mereka memang mau stay dalam kehidupan kita, mereka akan stay. Dan satu hal lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya seorang narsistik tuh ngomong sama kalian bahwa oh, aku meninggalkan kamu tuh karena kamu orangnya begini kan, bukankah dulu kamu mengatakan begini dan begini gitu ya. Dan kalian merasa sangat bersalah ketika kalian merasa menjadi seseorang yang emosional misalnya. Ingat satu hal, sebuah hubungan yang baik, yang dalam, yang berkualitas, itu pasti akan melibatkan emosi. Pasti gitu ya. Dan akan ada saatnya hubungan tersebut tuh akan melibatkan rasa marah, rasa sedih, air mata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emosi. Karena itulah ciri dari sebuah hubungan tuh yang memang dalam, gitu loh. Jadi ketika sebuah pernikahan misalnya, itu pasti akan melibatkan air mata, rasa sedih, rasa marah, rasa frustasi. Ada itu. Dan kalau narsistik menggunakan itu sebagai alasan, kalian harus tahu bahwa itu semua hanyalah omong kosong. Dia hanya mencari alasan sekecil apapun untuk membuat kalian merasa bersalah akan hal tersebut. Oke? Itu aja yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.